Cerita Dhamma, yang curang tak akan menang. Ketika di Jetavana, guru bercerita tentang dua orang pedagang di Sawati. Mereka bekerja sama. Setelah berjualan, mereka membagi hasil uang penjualan. Seorang pedagang berniat curang. Ia tahu rekannya sedang sakit, kemungkinan akan segera meninggal. Ia berencana membagi uang hasil penjualan menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk anak yatimnya, dan 2 bagian lainnya untuk dirinya sendiri. Pedagang curang ini sengaja menunda-nunda pembagian keuntungan. Karena gagal mendesak pembagian keuntungan, pedagang jujur menemui Buddha di wihara. Pedagang jujur lalu menceritakan permasalahannya. Upasaka ini bukan pertama kalinya. Orang ini menipu pedagang. Ia juga melakukan penipuan di kehidupan yang lampau. Seperti ia mencoba menipumu sekarang. Ia juga mencoba menipu yang bijaksana dan penuh kebaikan di masa itu. Atas permohonan pedagang tersebut, Buddha menceritakan kelahiran lampau ini. Ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva terlahir dalam keluarga pedagang. Ia bernama Pandita yang bijak. Setelah dewasa, ia bekerja sama dengan seorang pedagang yang bernama Ati Pandita yang terlalu bijak. Selesai berdagang, mereka membagi hasil. Ati Pandita berkata, "Saya harus mendapatkan 2 bagian." "Mengapa demikian?" tanya Pandita. "Karena kamu hanya seorang bijaksana, melainkan saya terlalu bijak." Bijak 1 bagian, terlalu bijak 2 bagian. Modal kita sama, itu tidak adil. Mereka pun bertengkar. Ati Pandita menyusun rencana licik untuk mendapatkan 2 bagian. Ia menyuruh ayahnya untuk bersembunyi di lubang pohon dan menyamar menjadi dewa pohon. Kemudian, ia meminta Bodhisattva menjadi saksi. Di depan pohon, ia bertanya, bagaimana pembagian keuntungan itu? Lalu terdengar jawaban. Pandita mendapatkan 1 bagian dan Ati Pandita mendapatkan 2 bagian. Mendengar keputusan itu, Bodhisattva yang curiga pada dewa pohon mengisi lubang pohon itu dengan jerami dan menyalakan api. Dan ayah Ati Pandita yang setengah terbakar itu memanjat keluar dengan mencengkram sebuah cabang pohon, lalu jatuh ke tanah. Ia mengucapkan syair berikut ini. Pandita benar, Ati Pandita yang salah, dikarenakan Ati Pandita saya terbakar parah dalam kobaran api. Kemudian kedua orang itu membagi 2 sama rata hasil penjualan mereka, dan masing-masing mendapatkan 1 bagian. Setelah meninggal dunia, mereka terlahir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatan mereka. Pesan moral, awalnya seseorang yang berbuat kecurangan mungkin merasakan hasil yang manis. Tetapi ingatlah, suatu saat kecurangan akan terbongkar dan yang curang akan merasakan akibat buruk dari perbuatan curangnya.